beliau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 perkara. Karena ilmunya, karena akhlaknya, karena khidmahnya di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini berkumpul untuk memperingati daripada 40 hari dari wafatnya guru kita semua, Ketua Utama Al-Khairat Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannatul firdaus ma'al abrar. Jadi guru kita yaitu Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri mendapat, kalau kita berpikir akan kehidupan beliau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 perkara. Karena ilmunya, karena akhlaknya, karena khidmahnya di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat begitu besar ilmu atau begitu banyak daripada ilmu beliau, begitu panjang umur beliau yang beliau habiskan di dalam menuntut ilmu. Bukan cuma ilmu saja, tapi yang beliau tuntut yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang menerangi jalan beliau menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan beliau, mengangkat derajat beliau, mendekatkan beliau kepada orang-orang soleh, menjadikan beliau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Yang kedua, Allah muliakan beliau karena akhlaknya beliau yang begitu tinggi. Kita sering dengar daripada manakib Habib Segaf, bagaimana akhlaknya sama tamu, bagaimana akhlaknya sama muridnya, bagaimana akhlaknya beliau sama sesama sahabat-sahabatnya, bagaimana akhlaknya beliau kepada guru-gurunya, bagaimana akhlaknya beliau kepada orang-orang yang lebih tua dari. Ini akhlak-akhlak tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Dan yang ketiga yang kita sering dengar daripada keseharian Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, Allah angkat derajat beliau karena khidmahnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena dakwanya mengajar orang. Bagaimana beliau tidak menyerah, tidak lemah, tidak capek di dalam berdakwah untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, agamanya. Beliau agama Islam tidak butuh dengan orang, tapi orang yang butuh dengan agama Islam. Agama Islam tidak mulia dengan orang, tapi orang mulia dengan agama Islam itu sendiri. Allah sudah janjikan agama Islam akan menyebar sehingga masuk ke dalam setiap rumah. Allah sudah janji di dalam Al-Quran, di dalam hadis, agama Islam akan tersebar kemana-mana. Tapi yang pertanyaannya kita butuh kepada agama Islam. Jadi ini dengan 3 perkara tersebut Habib Segaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang di dalam hadis, ketika ada seorang alim ulama meninggal, maka dia telah ada celah di dalam agama. Yang mana celah tersebut tidak bisa ditutupi kecuali ada alim yang seperti itu. Artinya apa? Tugas kita bagi orang anak-anak muda untuk menutup celah-celah tersebut. Tugas kita bagi yang masih kecil, masih anak-anak, untuk menutup celah tersebut.
Karena ini perjalanan panjang, bukan gampang. Bukan 1-2 hari langsung kita bisa menutup celah tersebut, bisa menjadi seperti beliau. Tapi butuh perjalanan dari kecil, harus kita dididik dengan agama, dengan akhlak. Tidak bisa kita mau jadi besar tiba-tiba mau langsung jadi baik. Tidak ada. Ada orang datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, bilang, "Ya Habib, kenapa anak saya ini sudah tingkah lakunya seperti setan?" Selalu bantah, selalu. Kata Habib Abdul Qadir apa? Dari kecil syariat, agama menyuruh didik pakai akhlak. Dari kecil agama menyuruh kasih nama anak dengan nama-nama yang baik. Dari kecil syariat menyuruh untuk ajarkan anak. Kalau kau dari kecil tidak mendidik anak kalian dari kecil sudah sama setan. Makanya jangan salahkan dia kalau dia sudah besar jadi seperti setan. Karena ketika kita mendidik dengan akhlak, setan akan menjauh dari anak kita. Dari kecil kita kasih nama yang baik. Jadi kalau mau anak kalian jadi besar tidak seperti akhlaknya, akhlak seperti setan, ya didik dari kecil dengan agama, kata Habib Abdul Qadir. Makanya itu datang syariat menyuruh kita dari kecil akhlak, didik. Dari kecil tanamkan yang baik-baik. Dari kecil kasih nama anak dengan nama-nama yang baik. Ini bahkan orang soleh ketika anaknya minta sesuatu sama dia tanamkan sholat, wudu, sholat, minta sama Allah baru dia kasih. Itu untuk menanamkan di dalam anak tadi sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, ajarkan dia yang baik sehingga nanti besarnya sudah gampang. Karena kalau pohon kalau sudah dari kecil sudah lurus, kalau sudah besar lurus kan. Tapi kalau sudah besar mau diluruskan, bagaimana mungkin bisa lurus? Jadi dengan hal seperti itu kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Jadi Habib Segaf bukan menjadi orang yang seperti yang kita adakan, di mana-mana diadakan tahlilannya, di mana-mana beliau dipuji, di mana-mana beliau diagungkan. Itu bukan gara-gara gampang. Beliau dapatkan bukan dengan sebentar 1-2 hari, tapi dengan pendidikan yang begitu lama. Dari kecil beliau sudah diadab, dari kecil beliau sudah diajarkan, dari kecil beliau sudah belajar tentang agama sehingga besar jadi orang mulia. Kalau kita mau langsung jadi, itu perkara yang susah, yang tidak terjadi kecuali dalam 10.000 mungkin 1 orang saja yang baik langsung ketika nanti dia besar. Jadi ini tugas bagi kita yang masih muda. Ketika ada orang ulama yang meninggal, bagi tugas bahwa dibutuhkan generasi-generasi berikutnya yang menutup daripada kekurangan-kekurangan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama yang sudah meninggal. Kalau bukan dari generasi berikutnya, dari siapa lagi? Karena kita generasi yang sekarang tidak menginginkan ilmu, akhlak ataupun semangat-semangat para ulama terdahulu putus di kita. Bahkan kita menginginkan semangat mereka, ilmu mereka tersambung sampai setelah mereka. Karena kalau terputus di kita berarti kita generasi terburuk. Karena akhlak yang mereka ajarkan dari nenek moyang mereka terputus di kita. Ilmu yang mereka bawa terputus di kita. Berarti kita menjadi generasi terburuk. Tapi tugas kita menyambungkan ilmu tersebut ke generasi-generasi berikutnya. Jadi semoga dengan berkumpulnya kita di sini, kita diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat meneruskan perjuangan daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita dengan apapun itu. Baik dengan ilmu, baik dengan akhlak, baik dengan berdakwah, baik dengan kemampuan, baik dengan berpikir, baik dengan apapun yang dia bisa, tapi tidak berdiam diri saja, tapi meneruskan dengan sesuatu yang dia bisa. Apapun itu yang dia bisa, dia lakukan selama untuk menjalankan atau meneruskan daripada perjuangan-perjuangan mereka yang mereka mengambil perjuangan tersebut dari guru-guru mereka, guru-guru mereka mengambil perjuangan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang pilihan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.